Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, selamat datang kembali bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Oke, jika kali ini saya akan menjelaskan pertama-tama, jika saya mempunyai benda dan benda ini bergerak, bergerak ke arah sini, kita tidak akan menggunakan hanya satu gerak benda saja, karena benda ini akan mengelilingi lingkaran ini, maka benda ini pastinya akan berada di beberapa koordinat. Ya, misalnya benda ini bergerak ke sini, saya akan menggunakan tinta ballpoint berwarna berbeda dengan tujuan agar lebih terlihat. Ya, misalnya geraknya kita gambarkan dengan posisi-posisi seperti ini dengan beberapa tinta ballpoint berwarna yang berbeda. Ya, saya mempunyai 4 vektor. Jika 4 vektor ini merupakan atau menunjukkan dari gerak dari suatu benda, kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa ketika benda ini mengelilingi lingkaran ini, benda ini tidak akan keluar atau tidak akan terpental dari lingkaran jika benda ini mempunyai kecepatan tertentu atau kecepatannya masih dalam batas normal, karena benda ini mempunyai suatu gaya yang menariknya ke dalam yang disebut dengan gaya sentripetal. Oke, kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda mengenai gerak sentripetal terlebih dahulu. Jika kita pindahkan koordinat atau vektor-vektor gerak ini ke arah atau ke koordinat kartesian, ya, misalnya yang pertama kita pindahkan vektor yang V ini ke arah atau ke dalam koordinat kartesian. Ya, misalnya seperti ini. Lalu vektor yang kedua, begitu pula dengan vektor yang ketiga. Ya, vektor yang keduanya kita pindahkan. Oke. Sekarang vektor yang ketiga. Vektor yang ketiga ini agak tegak lurus dengan sumbu Y atau agak sejajar dengan sumbu X. Ya, dan vektor yang keempat, kita pindahkan. Dari sini kita mengetahui bahwa vektor-vektor ini bergerak secara kontinu, tidak terputus, dan kita pindahkan koordinat-koordinat geraknya ke arah atau ke dalam sumbu kartesian. Oke. Gerak yang pertama ini kita simbolkan dengan delta V. Selisih dari vektornya adalah delta V. Ya, delta V1. Dan selisih vektor yang kedua adalah delta V juga. Kita gambarkan delta V ini di dalam lingkarannya. Ya, delta V yang kedua adalah selisih antara vektor yang kedua dengan yang ketiga. Kita gambarkan delta V-nya di dalam lingkaran. Ya, seperti ini. Delta V. Delta V merupakan selisih dari kecepatan ya, ini adalah delta V. Delta V yang ketiga kita gambarkan di dalam lingkaran. Oke. Kali ini kita akan menghitung atau saya akan memperlihatkan kepada Anda mengenai gaya tangensial
Jadi ketika benda bergerak mengelilingi lingkaran, benda tersebut tidak akan keluar dari lingkaran karena adanya suatu kecepatan atau suatu gaya yang menariknya ke dalam melalui menuju pusat. Dan gaya ini dapat kita sebut dengan gaya sentripetal. Dan yang perlu diketahui bahwa delta V ini akan tegak lurus dengan vektor-vektor kecepatannya. Ya, seperti ini. Tadi saya telah menggambarkan kepada Anda. Ya, jika ini adalah pusat dari lingkaran, ya, ini adalah vektor dari V-nya, dan gerak ini merupakan gerak yang kontinu, dan delta V ini semuanya menuju pusat. Kita lihat ya, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kita mempunyai suatu gaya yang akan menarik kita ke pusat lingkaran ketika kita mengelilingi lingkaran, yang disebut dengan gaya sentripetal. Sentri dari center, kita lihat dan karena ini adalah sebuah gaya, maka gaya ini berhubungan dengan delta V, dan dapat kita simpulkan bahwa gaya ini mempunyai sebuah akselerasi atau sebuah percepatan yang kita namakan dengan percepatan sentripetal pula. Kita lihat ya, delta V ini semuanya bergerak menuju pusat lingkaran. Ya, dan percepatan sentripetal ini akan berkaitan dengan pusat. Oke, kita lihat ilustrasinya. Jika kita mempunyai sebuah benda, lalu benda ini bergerak, ya, lintasannya adalah tinta yang berwarna kuning. Ketika benda ini bergerak, akan ada sebuah gaya yang menariknya ke pusat, sehingga benda ini akan tetap berada di sisi lingkaran dan tidak akan keluar jalur. Dan gaya inilah yang disebut dengan gaya sentripetal. Sedangkan karena benda ini bergerak dengan kecepatan tertentu, maka gaya sentripetal atau benda ini juga mempunyai suatu percepatan yang dinamakan dengan percepatan sentripetal. Ya, kita lihat. Oke. Jika ini adalah sebuah benda, ya, seperti sebuah satelit yang mengelilingi bumi. Pertanyaannya sekarang, ketika satelit mengelilingi bumi, mengapa satelit itu tidak terlempar kemana-mana atau tidak terlempar ke planet lain? Karena satelit ini pun menerapkan konsep yang sama dengan kecepatan atau gaya percepatan atau gaya sentripetal. Ketika satelit ini bergerak mengelilingi bumi, ada sebuah gaya yang mendorong satelit ini agar tidak terlepas dari bumi dan agar satelit ini selalu terarah atau ditarik menuju pusat bumi. Dan gaya itulah yang disebut dengan gaya sentripetal. Oke, itu adalah ilustrasinya. Ya, jika ini adalah sebuah benda ini pun ketika bergerak mengelilingi lingkaran tidak akan keluar dari lintasannya. Oke, benda tersebut misalkan adalah sebuah mobil. Dan tahukah Anda ketika sebuah mobil melewati sebuah belokan,
Kenapa mobil itu tidak serta-merta menabrak atau keluar dari jalur lingkaran tersebut? Karena mobil itu juga mempunyai sebuah gaya sentripetal yang akan ditarik menuju pusatnya sehingga mobil tetap berada di jalur lintasan dan mobil dapat memutar dengan baik. Ya, seperti ini ilustrasinya. Misalkan ini adalah lintasannya. Ya, ban mobil pun tidak akan terlempar keluar. Perlu diingat bahwa kita harus mengatur kecepatan mobil atau kecepatan benda ketika mengelilingi sebuah lingkaran atau berbelok agar mobil tersebut tidak keluar dari jalurnya dan agar gaya sentripetal tetap bisa menariknya untuk tetap ke pusat. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.